Jalan. Oh, kamu baik-baik saja? Ah, lewat belakang. Pergi. Ah. Ah. Ah, cepat. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Bertahanlah. Cepat, mereka mengejar kita. Ah, Faya. Pijuang. Bertahanlah. Diam. Cepat pergi. Ah. Bertahanlah. Mereka keluar. Kakak, bawa anak itu dan pergi cepat. Tidak ada di sini. Tidak. Pergi kejar. Kita harus menemukan anak itu. Bawa dia kembali padaku. Pergi ke No. Snowfly. Mengapa repot-repot? Aku tidak peduli jika kamu hamil diam-diam dengan orang lain. Aku bersedia menikahimu dan membawamu kembali ke istanaku. Sebagai selir. Mengapa kamu tidak bisa tetap di sampingku? Kamu mendekatiku. Tapi itu demi langit. Apakah kamu pernah memiliki ketulusan padaku? Kesalahpahaman kita terlalu dalam. Jangan khawatir, Tuan. Garis darah Sang Suci tidak akan pernah terputus. Ratu Salju pasti melahirkan seorang gadis. Kita hanya memiliki secercah harapan itu. Kita harus menemukan anak itu. Ah, jangan menangis. Aku tidak akan meninggalkanmu. Hindari mereka. Kita akan merahasiakan nama kita. Tidak ada yang bisa menemukan kita.
Paman, tolong kecilkan suaramu. Ikuti mereka. Parenti. Ada apa, saudara-saudara? Apa yang terjadi? Kalian berdua menjadi acaranya? Berani-beraninya kalian mengemis di wilayah kami? Maaf bro, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Jika ada kesalahan, maafkan aku, saudara-saudara. Kami pergi sekarang. Hei, tidak boleh pergi. Bawa yuannya. Kakak, kasihanilah aku. Kami belum makan selama 3 hari. Susah dapat sedikit. Kalian tadi menyanyi di jalan itu. Menarik semua orang pergi. Dapat banyak uang. Kamu bilang tidak punya uang kan? Ambil dan jangan dibuang. Kasih mereka uangnya. Tidak, ini uangku. Gadis kecil ini mau kasih uang atau tidak? Memukul orang ya? Kamu Sombilo, kamu baik-baik saja? Jangan pukul dia. Tolong hentikan perkelahian. Tidak bisakah aku kasih kamu uangnya? Cepat pergi. Jangan menyerah, ayo pergi. Paman Jiu, kamu baik-baik saja? Baik. Awon, datang sini. Hihihihi. Paman Jiu menyelekengku. Kamu seharusnya kasih mereka uangnya. Jangan menyerah, kamu harus ingat. Uang adalah sesuatu di tubuhmu. Jika harus dipotong, beberapa tahun hilang, kita bisa bahas lagi nanti. Tapi hidup hanya satu. Enggak? Menjadi Paman Sembilan, kamu baik-baik saja? Baik. Itu cuma luka di kulit. Istirahat saja beberapa hari. Hanya saja kita tidak bisa mengemis di sini lagi. Kalau begitu pergi ke tempat lain. Selalu ada tempat untuk kita makan. Jangan menyerah. Biarkan kamu ikut Paman Jiu mengemis. Terima kasih banyak. Tidak pahit, sama sekali tidak pahit. Anak-anak lain tidak pergi ke sebanyak tempat yang aku kunjungi. Paman Jiu, berkat anjing kuning besar, kita selamat hari ini. Bisa kita pelihara? Dia bisa dianggap sebagai penyelamat kita. Mulai sekarang ikut saja kita. Bagus sekali. Aku akan memanggilmu Ahwang. Mulai sekarang kita akan menjadi keluarga. Paman Jiu sedang makan bakpao. Paman Jiu, mulai sekarang kita akan mengemis makanan, menabung beberapa sen setiap hari, simpan untuk bisnis. Tidak boleh berbisnis. Kenapa? Kamu tidak perlu tahu kenapa. Kamu hanya perlu mendengarkan aku. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Keluar harus muka kotor. Jangan terlalu banyak kontak dengan orang. Tidak boleh berbisnis. Kamu dengar itu? Bukankah itu berarti makan seumur hidup? Aku tidak ingin jadi pengemis seumur hidup. Tidak. Karena Paman Jiu punya banyak hutang pada orang. Aku tidak bisa melunasinya seumur hidup. Hanya bisa bersembunyi. Tidak berani membiarkan orang luar tahu identitasku. Paman Jiu yang menyeretmu. Paman Jiu, jangan bilang begitu. Kalau bukan karena Paman mengangkat aku sudah lama mati kelaparan. Paman Jiu, jangan khawatir. Aku tidak berbisnis lagi. Mulai sekarang aku akan mengemis makanan untuk Paman Jiu seumur hidup. Paman Jiu, silakan makan. Aku sudah makan. Aku bawa Ahwang mandi. Tidak usah buru-buru. Hati-hati kalau keluar. Jangan terlalu banyak berinteraksi dengan orang. Tahu. Awon. Ini hanya ramuan biasa. Tidak berharga, tidak berharga. Pergi ke neraka, UPS.
Bahkan sesaat. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu merampok di jalan resmi. Jika kita menyerah sekarang, aku akan memaafkanmu. Apa yang kalian takutkan, saudara-saudara? Jia Singjiria. Curi lebih banyak barang. Ya. Ah. Cepat pergi. Cepat pergi. Hahaha. Saudara-saudara, kejar aku. Ah. Hangerku. Nasaku. Bunuh dia untukku. Wow. Nick? Ah. Ini benar-benar Link. Pihak lain pasti orang jahat. Orang yang sembrono. Tidak tahu malu. Jangan mengandalkan orang lain untuk membunuhnya. Aku sama. Aku tidak bermimpi. Oh. 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 Oh.
Apakah aku sangat cantik? Seandainya aku melepas cadarku. Terima kasih atas bantuanmu, gadis. Kamu adalah pahlawan. Berhenti mengelak-kalaku. Aku tahu aku baru saja lebih banyak merugikan daripada membantu. Jika aku tidak melemparkan sebotol anggur kepadamu, kamu sudah mengalahkan orang-orang itu sejak lama. Tapi aku merasa aneh bahwa Kamu sangat kuat dalam ilmu pedang. kenapa tidak langsung menembak mereka dari awal? Aku hanya ingin melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Membunuh mereka di akhir adalah pilihan terakhir. Hah, Orang-orang yang pergi ke dataran tengah sudah kembali. bagaimana situasi di sana? Tahu. Xianbing bukan lagi pemimpinnya. Pemimpin sekarang adalah Li Tiexin. Bagaimana dengan kedua orang itu? Mi Ruyan Memekat, Samuel Mirid Shuanghe Hall. Tinggal sendirian di Shuanghe Hall dengan minuman sepanjang hari. Fen Zhongxiu sangat ambisius. Terus merekrut pasukan. Fan Zhongxiu. Serangan licik. Saudari Kezembelan Belas. Biar guru melihat. Berapa musuh yang bisa kau bunuh dengan pedang ini? Baik, Tuan. Aume. Jangan datang ke sini, aku benci kamu. Ah. Giant pain, giant pain. Giant pain. Apa yang terjadi pada Lao Zhongsheng? Apakah ada orang dari Jianping yang datang ke Yueyang? Apakah ada masalah dengan pintunya? Tidak, tidak ada yang terjadi di gerbang Yuyang. Salah. Kenapa aku dengar ada orang datang? Pergi, lihat keluar. Guru tua Jianping sudah kembali. Giant pain. Apakah ada yang tidak biasa di luar? Di luar sunyi. Hanya ada suara angin yang menerpa daun. Aku terlalu banyak berpikir. Guru, kamu lelah. Sudah waktunya untuk beristirahat. Giant pain. Tunggu sebentar. Aku masih ada sesuatu untuk dikatakan. Apakah ada hal lain yang ingin kau sampaikan, guru tua? Giant pain. Aku tidak pernah menerima murid dalam 10 tahun terakhir. Tidak, aku tidak ingin menerimanya. Hanya hari ini aku berubah pikiran. Aku memutuskan untuk menerimamu sebagai muridku. Aku akan mengajarkanmu ilmu bela diri sekte Yueyang. Jianping. Terima kasih atas kebaikan guru. Guru di atas. Terima salam selir pedang. Baik, ikuti aku hari ini. Tunggu saja. Aku menangkap banyak ikan terakhir kali. Hei, kalian berdua mau kemana? Ah, kakekku, kakak Kuo, Guru Li. Minum di Guanshan. Kami berdua pergi ke Danau Dongting untuk menangkap ikan dan membawanya kembali untuk minum. Hahaha. Saat kami kembali, tolong sisakan satu untuk kakak Kuo. Ya, aku akan sisakan satu untukmu. Kali ini, kakak Kuo akan menggantikan. Hahaha, kalian berdua, hahaha.
Siapa kamu? Meninggal. Panggil orang tua itu keluar. Guru tua sedang bertapa. Tidak ada orang luar. Kalian silakan pulang. Jangan banyak bicara. Jika kamu tidak menyerahkan orang tua Xian, tuanku tidak akan sopan. Gerbang Yueyang, tidak peduli usia. Siapa yang bisa melangkah ke lingkaran ini dan tidak mati? Guruku membiarkannya pergi. Kamu gila, berani-beraninya bertingkah di luar gerbang guangku. Lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Hahaha. Hahaha. Kamu terlalu tidak sopan kepada sekte Yuyang kami. Ya. Kakak gua. Kakak kuo, beritahu pemimpin. Katakan saja ubi jalar datang. Tidak peduli apakah itu ubi jalar air atau peony air. Aku akan mengubahnya menjadi bunga layu. Dia mereka-mereka. Kakak guan. Bentuk formasi. Ya. Hey. Hahaha. Ya. Ayah, kau harus membalas dendam untuk mereka. Ai Xing tidak tahu bahwa seorang teman lama sedang berkunjung.
Gagal menyambut. Guruku hanya berbicara dengan orang bijak tua. Suruh orang tua itu keluar dan menyambut guruku. Kadis Air. Kami di Weangmen selalu memperlakukanmu dengan sopan. Tapi kau membunuh orang lagi dan lagi di gerbang Yueyang. Murid yang bertekad mati untuk sekte Yueyang. Dapatkan keadilan. Apa? Ayah. Ayah, kau baik-baik saja? Hahaha. Ayah. Ayah. Kau baik-baik saja? Ayah, dahi. Jangan bergerak. Pedang nyebarkan. Guruku berkata. Gerbang Yueyang belum terlalu populer belakangan ini. Total 65 orang, tidak termasuk orang tua itu. 8 orang mati hari ini. 57 orang tersisa. 3 hari kemudian. Sulusian lau mati perintum. Kalau tidak, kalian yang tersisa di gerbang Yueyang. Pergi. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Ya. Temuilah guru tua. Hati besi, hati besi. Apa yang terjadi? Ah. Ini rebusan air. Itu dia. Dia benar-benar datang. Tianxin menahan napas. Aku akan membantumu mengusir dingin dengan kekuatan batinku. Tiexin, menurutmu bagaimana? Kakak, aku jauh lebih baik. Dia ingin membunuh seluruh gerbang Yueyang kita. Hah? Peoni merah air. Ini, siapa ayah Sui Hongshao? Kenapa dia ingin membunuh semua orang dari gerbang Yueyang? Api itu. Tidak ada cara untuk bersembunyi. "16 tahun. Aku tidak menyangka
Bunga peoni air hari ini bisa menggunakan sindiran, memasukkan kekuatan batin ke dalam pedang. Cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan batinnya tak terduga. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Bunga peoni air hari ini. Bahkan tanpa tongkat dewa, hati patah 7 langkah. Di dunia persilatan, hampir tidak ada saingan untuknya. Aku hanya berharap, jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Bunuh saja aku. Biarkan semua murid sekte Yueyang bisa pergi dengan selamat. Guru, maafkan aku karena berbicara terus terang. Kita seharusnya tidak berharap banyak pada bunga peoni merah air. Begitu dia bertindak. Jadi dia membunuh 8 murid kita. Dia tidak akan membiarkan siapapun dari gerbang Yueyang pergi. Yin Jianping, ini tempatmu berbicara? Pergi dari sini. Li Tangzu. Guruku mengirimku ke sini. Guru tidak berbicara. Aku tidak bisa pergi. Kamu adalah murid Jishe. Berani-beraninya kamu membantah guru di depan umum? Kurasa kamu sudah bosan hidup. Aku meminta Ji Feng untuk tinggal. Simpan pedangmu. Sang guru tidak bisa tinggal di sekte. Dia adalah mata-mata yang dikirim oleh Sui Hongshao. Li Tangzu. Bicaralah dengan bukti. Kenapa kamu ingin membuat masalah dari yang tidak ada? Kapan aku menjadi mata-mata Sui Hongshao? Kenapa kamu datang ke gerbang Yueyang kita? Sui Hongshao datang tepat setelah itu. Berapa banyak orang di Yueyangmen yang tahu tentang Sui Hongshao? Apakah kamu memberitahunya? Kakak kepar. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jangan menyusahkannya lagi. Guru, kamu ditipu olehnya. Kita harus segera membunuh orang ini. Buat Sui Hongshao dan Feng Xiang kehilangan dukungan dalamnya. Baru kemudian kita bisa meninggalkan gerbang Yueyang dengan aman. Ya, itu masuk akal. Anda benar, Guru. Jangan pernah meninggalkan gerbang Yueyang. Paradi Baisai, Ayah. Ada apa denganmu? Ayah Li. Ayah Guru Li. Bagaimana? Mungkinkah? Mungkinkah ini? A crab. Aku menyakitimu. Kamu terluka oleh telapak es jiwa dingin 9 Sui Hongshao. Melukai Meridian. Aku ingin menggunakan tenaga dalamku untuk membantumu tetap hangat. Tapi aku tidak menyangka. Tak disangka, itu mempercepat pergerakan udara dingin. Kakak, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sui Hongshao, si iblis besar. Dia datang untuk balas dendam. Aku ingat dia bilang ada pengkhianat di gerbang bulan sabit. Aku hampir berkelahi dengannya. Dia datang kali ini untuk menyelesaikan masalah. Ayah sayang ayah. Sayang. Ayah. Ayah. Ayah bos. Padamu. Ayah bos ayah. Penkan. Penkan. Ayah. Guru, putramu pasti akan membunuh Sui Hongshao. Balas dendam untukmu. Ayah. Sialan. Guru besar. Ayahku tewas tragis di tangan Sui Hongshao. Jika kamu tidak mengeksekusi mata-mata ini, gerbang Yuhang pasti akan mengalami bencana besar. Ya, guru besar. Kami ingin balas dendam untuk bos. Eksekusi In Giant Pain. Guru besar, kamu harus waspada terhadap orang lain. Bahkan jika kamu tidak membunuhnya. Kurung dia juga. Giant Pain. Aku tidak pernah menanyakan masa lalumu. Sampai sekarang.
Kamu juga harus menjelaskannya dengan jelas kepada guru. Maafkan aku, guru. Jianping punya alasan sendiri. Jadi aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Tapi tolong tenang, guru. Aku pasti bukan mata-mata Sui Hongxiao. Aku dan Sui Hongxiao memiliki permusuhan yang tidak bisa didamaikan. Jika bukan karena kemampuan bela diri Jianping yang rendah hari ini. Aku sudah bertarung sampai mati dengan iblis perempuan ini. Apa alasannya? Aku pasti tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, kamu adalah mata-mata. Bunuh Jia. Sekarang musuh sudah datang. Kita harus bekerja sama. Lawan musuh bersama. Kamu hentikan itu. Bagus sekali. Bukankah kamu mata-mata yang tidak tahu bela diri? Ini kebohongan besar. Li Tangzu. Aku hitung sampai 3. Bagaimana kalau kita serang bersama? 123. Jahitan tidak pas. Musen. Kamu sangat kasar. Guru besar, dia menyembunyikan identitasnya. Nayat jahat. Kita tidak percaya. Dia memintaku untuk membunuhnya. Jianping belajar kungfu dari kakak keenamku, Mi Ruyan. Dia tidak mungkin orangnya Sui Hongxiao. Apa? Dia adalah murid Mi Ruyan, master dari Shuang He Hall. Bela diri tidak pernah berbohong. Dia baru saja menggunakan Iron Wrist skill milik Mi Ruyan. Guru. Jianping tidak sengaja menyembunyikannya. Aku tahu. 6. Aku selalu menyimpan dendam padamu. Kamu tidak memberitahuku. Aku tidak menyalahkanmu. Aku senang kakak keenamku memiliki penerus sepertimu. Bahkan jika dia bukan mata-mata musuh. Jia menyembunyikan identitasnya. Nayat jahat. Ini adalah pengkhianatan terhadap sekte kita. Menurut aturan sekte, dia harus dihukum berat. Baiklah. Musuh yang kuat. Kita yang duduk di sini. Tidak tahu apakah bisa terus hidup. Juga bunuh diri? Apakah kamu ingin orang yang kamu sayangi merasakan sakit? Apakah musuh cepat? Barakin Perintah. Semua murid beristirahat di ruang timur hari ini. Bagus untuk semua orang berkumpul dan saling menjaga. Giant Pain. Kamu ikut aku. Humph. Guru, aku kembali. Bagaimana? Yuan Wen percaya bahwa Tuan Xuan telah tiba. Semua orang dalam bahaya. Semua orang dalam keadaan panik. Untungnya, mereka masih ingat Xuanzu. Aku hanya ingin mereka ketakutan. Apakah semua pintu keluar gerbang Yue yang ditutup? Semua ditutup. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Kamu sudah bekerja keras. Pergi istirahat. Ya. Jalan.
Ya, pemilik. Mereka punya penyergapan. Formasi serangan. Sejarah. Jelas. Dua. Ah. Hmm. Sui Hongshao, kamu mati. Hari ini adalah akhirmu. Guru tidak lagi membutuhkan racun. Kita tidak bisa keluar. Formasi 6 gabungan. Apa yang panik? Formasi kayu menghasilkan api. Kalian semua, fokuskan usaha. Tidak ada yang bisa melihat ke belakang. Posisi serangan. Oke, aku mengerti. Damn. Naga dan Phoenix. Bulan di jurang.
Tidak ada orang. Hahaha. Lawan mereka. Ya. Ah. Ya, mundur. Sui Hongshao adalah pendahulumu. Jangan gegabah. Orang tua berbahaya. Kau akhirnya muncul. Kau bertahu, Shui Hongshao. Api di Gunung Phoenix tidak ada hubungannya dengan mereka. Jika dia balas dendam, cari saja aku, seorang prajurit berbahaya. Tidak merugikan orang tak bersalah. Aku lebih baik mati hari ini. Selesaikan dendam antara aku dan dia. Terima kasih, Pak Tua. Parenti Burkhale. Aku akan biarkan kau mati seperti ini. Bukankah itu murah untukmu? Gerbang Yueyang hari ini. Hanya kau yang bisa hidup. Yang lain harus mati. Kalian para pria, tidak ada yang bisa dipercaya. 7 kejahatan Wulin. Semua harus dibunuh. God's heir. Halmangina Rakyaku. Bunu Sadaraku. Hankurken Yayang. Dendam Berdara. Kematian tak terlupakan. Aku hanya menyesal memberimu kesempatan hidup 16 tahun lalu. Aku telah menyakiti begitu banyak saudara dan teman. Hari ini, mari kita berdua saja yang bertarung. Ubi Potong. Hunis Pedangmu. Apakah kau yang memanggil Tuan Xuan? Karena Tuan bersedia memberimu jalan keluar. Jadilah anjing saja. Mungkin Tuan kita akan senang. Aku akan memberimu makan. Kau bukan Sui Hongshao. Hanya gerbang Yueyang. Apakah masih perlu guruku bertindak? Siapa kamu? Aku Gan 19. Tunjukkan pasukan. Guru sudah memerintahkan. Biarkan aku membawamu kembali ke Dan Fengsuan. Jika kamu ikut aku tidak akan menyulitkanmu. Dia sudah tua. Dia ternyata memiliki kekuatan yang sangat dalam. Lalu kekuatan bunga peoni merah air. Polisi militer, aku merindukanmu sebagai guru. Aku tidak ingin menyulitkanmu. Tolong. Kamu membunuh puluhan muridku. Kamu juga bilang tidak ingin menyulitkanku. Baik. Jika kamu berjanji melepaskan mereka hari ini, aku akan pergi bersamamu. Tuan Xian. Maaf, aku tidak bisa menuruti. Yueyang Men menindas guruku. Menghancurkan hidupnya. Guru sudah memerintahkan. Kecuali kamu. Tidak ada yang bisa selamat. Gerbang Yayang Manganania.
Dialah yang menghinaku di gerbang Yueyang. Ha! Kenapa? Semuanya cepat. Tuan Xian tersinggung. Sebelum membawamu kembali ke Dan Feng Xuan, aku juga ingin kamu pergi ke Aula Shuanghe dan Benteng Qingfang untuk menyaksikan pertarungan. Lihat bagaimana aku membantu guruku menghabisi 7 master bela diri. Kamu sangat jahat. Ini dibandingkan dengan masa lalumu. Cara licik yang digunakan terhadap guruku sungguh tidak berarti. Setidaknya kami menang dengan kekuatan. Jangan pernah menusuk dari belakang. Aku polisi militer. Aku sudah mati. Aku tidak akan pernah dihinamu. Aha! Nirvana Phoenix. Tuan Shen. Jangan mendekat ke sini. Aku sudah hidup selama 16 tahun. Seorang yang sudah mati. Kamu akan mati juga. Tuan Xian. Aku baru menggunakan 20% kekuatanku. Ini hanya akan mengganggu hatimu. Kemampuan bela dirimu hancur. Ini tidak akan membahayakan hidupmu. Gadis, kamu tidak mengerti. Kekuatan Phoenix Nirvana. Ini bisa mengubah 2 kekuatan sukses menjadi 4 kekuatan sukses. 4 kekuatan sukses menjadi 8 kekuatan sukses. Kalau tidak, bagaimana Phoenix bisa terlahir kembali? Hei,
Mari kita bicara tentang keahlian Phoenix Nirvana. Atau kamu belajar dari gurumu? Aku tidak menyangka akan menggunakan kung fu gurumu untuk bunuh diri. Takdir Tuhan. Tuan Shen, kamu tidak boleh mati. Guru, dia ingin bertemu denganmu. Karis, kamu belum mengerti. Segala sesuatu di dunia ini tidak diciptakan untuk menyenangkan gurumu. Kamu tidak akan mati karena kebencian gurumu. Kamu membunuh begitu banyak orang tak bersalah. Aku hanya ingin mengakhiri kebencian ini dengan hidupku. Kakak, kali ini, bisakah kamu memaafkanku sekarang? Ha! Tuan Xianlong. Tuan Xian. Tuan Xian. Guru berulang kali mengingatkan. Mari bawa orang tua itu kembali hidup. Sekarang dia sudah mati, kamu lihat. Ini kesalahanku. Aku akan bertanggung jawab atas ini di depan Tuan Kabupaten. Tuan Xian adalah master di masanya. Kamu harus menguburkannya dengan layak. Ini bawahan. Ja, Tuan. Guru tidak baik-baik saja. Li Jinfeng itu sudah pergi. Membela dirinya biasa saja. Luka parah lagi. Masih bisa melarikan diri. Pemilik. Kurasa dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri saat musuh hendak bunuh diri. Kalian tetap di sini dan periksa mayatnya. Lihat apakah ada yang selamat. Yang lainnya ikut denganku. Ya. Yin Jianping, kenapa kau menyelamatkanku? Cepat ikut aku. Aku tak ada waktu jelaskan padamu. Cepetan. Cari di sana. Cepetan. Lin Jianping, ketakin padaku. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Mumi kakak ke-9 itu membantaiku. Kau di mana saat di gerbang Yoyang? Kenapa sekarang baru kabur? Aku dititipi oleh Master. Tak boleh muncul sembarangan. Titipan apa? Omong kosong. Grandmaster bunuh diri. Kau sembunyi di pojokan. Kau pench cut. Master ingin melestarikan keturunan sekti Wayang. Makanya aku lakukan ini. Master Li, manfaatkan mereka belum sadar. Ikut aku. Aku tak mau pergi, tapi Jianping harus pergi. Aku tak butuh kau kasihani kalau pergi. Aku sudah terluka anyai. Tak bisa jalan jauh. Bukan waktunya bertengkar. Master Li, kamu percaya padaku sebelum mereka datang. Masa? Jianping, kenapa aku harus percaya padamu? Aku masih tak paham siapa kau sebenarnya. Kau masih tak percaya padahal aku pertaruhkan nyawa selamatkanmu? Aku tak percaya. Kecuali kau ceritakan asal-usulmu. Karena ayahku dan Master teman dekat. Makanya Master titipkan buku rahasia padaku. Aku tak percaya Grandmaster dan ayahmu teman dekat. Siapa yang bisa buktikan? Aku punya permusuhan tak terdamaikan dengan Water and Fire Hands. Aku kesini berguru pada Master hanya untuk dia. Balas dendam untuk orang tak bersalah yang tewas. Pergi, mereka halang kita. Di mana? Aku tak lihat. Minggir. Masuk. Jim, cepat. Masuk. Cepat masuk. Keluarkan aku. Jangan keluar, mereka sudah di sini. Cepat turun ke bawah sana. Aku tidak akan turun ke sana. Aku akan naik ke atas sana. Ah.
Yin Jianping, kenapa kau bawa aku ke sini? Apa kau bodoh? Kaki ada di luar. Tempat yang terlihat berbahaya seringkali aman. Aman apanya? Kurasa kau mencoba membunuhku. Pegang akurat, Menteri, pegang akurat. Rambut. Xin Jianping, jangan kira kau menyelamatkanku. Aku akan berterima kasih padamu. Jika aku bisa keluar dari gerbang Yueyang hidup-hidup. Kita langsung berpisah. Jangan pikirkan apa yang akan terjadi setelah kau keluar. Hidup itu baik. Lihat kedua sisi. Ya. Guru, tempat ini kosong. Bodoh pun tidak akan bersembunyi di sini. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Keluar dan lihat. Ya. Ruan Xing. Lihat apa ini. Guru, ini adalah. Ini darah. Benar. Ini darah. Pasti yang ditinggalkan oleh Li Jinfeng. Kurasa dia seharusnya di dekat sini. Hahaha. Tak kusangka ada orang sepertimu di gerbang Yueyang. Aku benar-benar meremehkanmu. Kakak Kezambelan. Berhenti bicara omong kosong. Karena kau menangkapku. Aku anggap diriku sial. Tapi kau harus ingat. Kau menginkarkan gerbang Yueyangku. Kejahatan tidak bisa diterima. Semua arwah yang teraniaya tidak akan membiarkanmu pergi. Tolong tanya Guru Li. Bagaimana kau bisa bersembunyi di bawah meja dupa? Ada ilmu bela diri bernama Gecko Kung Fu. Kamu tidak tahu. Kung Fu Tokek. Peribahasa mengatakan bahwa dunia persilatan berbahaya. Jika begitu, Guru Li, kamu telah memperluas wawasanku. Jika aku tidak baru saja menggunakan darah untuk menyerangmu, aku benar-benar tertipu. Apa? Kamu menyerangku. Li Tangzu malu dan marah. Gans Ryume. Jangan terlalu bersemangat. Tuhan punya mata. Seseorang akan membalas dendam kita di gerbang Yueyang. Tapi, tidak akan ada orang lain di gerbang Yueyang di masa depan. Kamu bilang ada yang membalas dendammu. Maksudmu Aula Xuanghe dan Benteng Jinfeng? Sayangnya tidak akan lama. Mereka tidak akan ada lagi. Orang yang berbuat jahat akhirnya akan binasa. Sadari Kezambelan. Dunia persilatan Tiongkok tidak akan dibantai olehmu. Lambat laun suatu hari,
Kamu akan mati di tangan gerbang Yueyang kami. Kamu masih keras kepala meski hampir mati. Aku akan memberitahumu betapa hebatnya Tuan Ruan. Delel. Dia adalah orang terakhir di gerbang Yueyang. Biarkan dia hidup beberapa nyawa lagi. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Semua 66 orang dari gerbang Yueyang telah dibunuh. Pemilik. Meski kita tidak bisa membawa tentara berbahaya kembali hidup, tapi menghancurkan gerbang Yueyang juga prestasi besar. Gerbang Yueyang yang berusia seabad sudah hilang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada Dan Feng Xuan kita dalam 100 tahun. Guru terlalu khawatir. Xuanzu kembali ke arena. Tak terkalahkan. Jangan bilang 100 tahun. Dan Feng Xuan tidak akan hilang meski bertahan 1000 tahun. Bintang. Jangan panggil aku guru lagi. Kita hanya punya satu pemilik di Dan Feng Xuan. Pemilik. Jangan langgar aturan hanya karena kita jauh dari guru. Jika Xuanzu tahu. Lagi-lagi benar dan salah. Ya. Ruan Xing. Pasang titik merah patah hati 7 langkah. Nona, kenapa ini? Tidak ada yang selamat di gerbang Yueyang. Aku selalu merasa tidak tenang. Pasang titik merah patah hati 7 langkah. Aku merasa tenang. Ya. Nona, kamu bilang padaku kemarin, jangan gunakan racun. Sekarang suruh aku memesan merah patah hati 7 langkah. Kenapa ini? Aku juga tidak tahu. Aku hanya merasa ada niat jahat di sini. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Ayo pergi. Sebenarnya aku. Kamu menyelamatkanku. Jin Feng, Jin Feng. Kakak. Kamu tidak akan mati sia-sia. Suatu hari aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Ayo ke sana. Bukankah kamu bilang pembunuhannya sudah selesai? Kenapa ada yang ingin melarikan diri? Hitungan salah. Tapi tidak apa-apa. Akan lebih baik jika saudara kita bisa membunuh satu lagi. Hei Tunggu sebentar. Ya, pergi ke sana dan lihat. Aku akan masuk ke dalam. Hei bro, aku berhasil.
Siapa kamu? Tidak ada orang di gerbang Yueyang yang memiliki keterampilan seperti kamu. Aku di sini untuk mengambil nyawa saudaraku.